Bapak-bapak beserta ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini di acara akikah putri dari Ustadz Hamdi Saputra dan Ustazah Siti Khotijah. Dengan mengucapkan basmalah, mari kita mulai acara kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Abdul Rahman. Abdul Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san lihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizzaba Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu hitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Zalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila
yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul alim. Wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kesa, Bapak Gunawan, serta staf dan perangkat yang hadir, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian para ustadz, para buya, kemudian Bapak Ibu, jamaah Masjid Agung, dan seluruh kita yang hadir pada sore hari ini yang kami banggakan. Alhamdulillah juga hadir keluarga dari pesisir selatan, Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami mengucapkan syukur kepada Allah sekali lagi. Alhamdulillah kami diberikan tambahan nikmat berupa seorang anak, dan alhamdulillah perempuan. Kemudian alhamdulillah juga sudah kita beri nama di Qanitah Saniyah Al-Kuwani. Panggilannya Qanitah. Qanitah. Ya, Qanitatun. Kalau dari bahasa Arabnya secara kemalia qanata yaqnutu, kunut. Ah, gitu. Kalau kita kunut tuh ingatlah nanti insyaallah anak ustadz gitu. Tapi ini kan perempuan. Qanitah. Jadi seorang perempuan yang taat, artinya harapan kita dia menjadi perempuan yang taat. Saniyah itu kalau ininya sering sumu gitu. Kalau orang Arab biasanya as-sumu gitu ya. Itu laki-laki. Nah, ini karena perempuan kita buat saniyah. Jadi orang yang berjiwa besar. Tidak mudah mengalah, tidak mudah menyerah seperti uminya, alhamdulillah gitu ya. Berjuang terus. Sehingga dengan izin Allah lahirlah seorang putri yang insya Allah membawa keberkahan dan membawa hati dan menyejukkan pandangan insya Allah ya. Kemudian Al-Kuwani ini supaya Ustadz teringat ke kampung. Kampung Ustadz itu namanya Kuang Dalam. Ya, Kuang Dalam di Palembang sana. Ya, supaya Ustadz ingat gitu ya, walaupun jauh di Pasaman. Semenjak di Pasaman belum pernah pulang ke sana. Dipanggilannya Qanitah. Ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah, mohon doa mudah-mudahan nikmat Allah ini menjadi tambahan keberkahan dan nikmat dalam kehidupan kami, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah yang dapat membawa dirinya dan keluarganya, orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah sekedar dambaan begitu saja, tapi harus dididik, harus dibina, harus dipelihara sehingga dia menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah merupakan dambaan orang tua nanti, tidak hanya di dunia, akan tetapi di akhirat kelak. Kan begitu ya. Mengulang gaji dia sebetulnya ini merupakan dambaan kita dunia dan akhirat. Dan yang tak asing lagi adalah itu kan sudah sering kita baca, kita dengar dalam Al-Quran. Surat Tahrim ayat 11 ayat 6 itu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah. Jadi hai orang yang beriman, begitu peliharalah dirimu dan ahli atau keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakunya adalah dari manusia dan batu. Itu sekedar permukaan, dan mari kita lakukan pemotongan nanti dilanjutkan oleh Mama atau Antu, apa panggilannya? Pak D ya, Pak D, abangnya Pak Ustadz. Jadi bersama-sama kita membacakannya, kita doakan menjadi anak yang solehah. Ya, bangun ya, bangun terlihat dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stud Qanitah, Qanitah Samiyah Al-Kuwani bikulli syaratin hasanah wa haun biha sayatan wa fa'diha indaka darajah. Artinya dengan nama Engkau ya Allah, setiap rambutnya wanita ini tetapkanlah dia menjadikan kebaikan, dan setiap rambutnya jauhkan dari segala kejelekan, dan angkatlah derajatnya di sisi Engkau ya Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kita lakukan pemotongan.
Cuma agak di sini. Bangun ya tengoknya ya. Bangun ya, kenapa? Pade langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nurus samawati wal ardh wa nurus syamsi wal qamar. Allahumma sirrullahi nurun nubuwwah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk acara akikah dari anak dari guru kita itu Ustaz Hamdi dan Kak Khadijah. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perbanyak salawat dan salam kita akan mendapatkan syafaat daripada nanti di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kabak Kesra itu Pak Gun, Pak Gunawan beserta jajarannya. Kemudian yang berbahagia guru kita itu Ustaz Hamdi yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak insyaallah solehah. Dan yang saya hormati semuanya adalah yang berbahagia adalah bapak dan ibu para hadirin dan hadirat yang berhadir di tempat ini. Sebelum kita memberikan tausiah, sejujurnya agak berat sebenarnya memberikan tausiah atau kajian tentang akikah pada hari ini sebenarnya bapak dan ibu gitu. Karena anak pribadi gitu kan, ada seorang anak juga tapi karena sesuatu dan lain hal belum sempat untuk akikah gitu. Tapi insyaallah dalam waktu dekat gitu kan, atau akhir bulan ini atau bisa jadi bulan depan insyaallah kita akan akikah juga gitu. Nanti yang senior masak. Ya, dan juga untuk menghormati yang senior lah. Dulu lah senior dulu gitu kan. Junior nanti. Ya, kemudian pembahasan kita hari ini itu tentang akikah itu sendiri. Apa itu akikah? Itu penyembelihan hewan. Enak, penyembelihan hewan. Nah, karena lahirnya seorang anak sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah lagi dulu. Allah telah berkata dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah azabku sangatlah pedih.
Itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, qol kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Dia utang tergadai gitu kan, ditebus dengan akikah. Artinya ditebus dengan akikah ini. Tuzbahu anhu yauma sabihi. Disembelihkan untuk anak itu yauma sabihi, pada hari yang ketujuh dia hidup di dunia ini. Kemudian wa yusamma fihi, dan diberi nama pada hari yang ketujuh itu. Kemudian wa yuhlaqu ra'suhu, jadi dan dicukurkan rambutnya. Jadi ada tiga hal yang disunatkan bagi kita, yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya ketika kita mendapatkan karunia lahir seorang anak. Yang pertama akikahnya, yang kedua adalah memberi nama pada hari yang ketujuh, dan yang ketiga adalah dicukurkan rambutnya. Alhamdulillah yang tiga ini kita laksanakan pada hari ini. Artinya Bapak dan Ibu. Kemudian masalah hukumnya, apa hukumnya akikah ini? Ahlan wasahlan. Hukumnya itu sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad, sama dengan kurban. Cuma kurban bedanya, ada sebagian yang berpendapat wajib. Tapi kalau menurut jumhur itu sunat muakkad, sunat yang sangat dikukuhkan, yang sangat dianjurkan. Cuman ada yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita pahami. Kan ini hukumnya sunat muakkad, maka jangan sampai kita memaksakan diri untuk melakukan yang sunat muakkad, padahal ada yang wajib mungkin yang harus kita lakukan. Contohnya mungkin kita temui ada kita ingin akikah misalnya. Yang kedua ada membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Mana yang akan didulukan? Bayar hutang dulu, karena bayar hutang kalau ada jatuh tempo itu adalah wajib. Sedangkan akikah itu sunat muakkad itu. Artinya seperti itu. Jangan sampai ada sebagian mitos orang itu kan yang ngecehan kalau nak dia akikah anak nanti tidak sobok dia di akhirat sama orang tuanya. Artinya jangan sampai kita memaksakan diri. Tapi ketika ada rezeki, maka dianjurkan, disunatkan bagi kita untuk melakukan akikah. Artinya sangat ingkar kita rasanya terhadap nikmat Allah kalau kita tidak mau melakukan akikah. Kalau leda rezeki silahkan melakukan itu. Adapun kambingnya apa yang disembelih itu, kalau di dalam hadis disebutkan kambing gitu. Artinya bagi anak laki-laki itu 2 kambing, bagi anak perempuan 1 kambing gitu. Tapi boleh enggak bagi anak laki-laki cuma 1 kambing? Boleh, cukup gitu. Tapi dianjurkannya adalah 2 kambing. Kemudian ada pertanyaan mungkin yang sering juga mungkin ditanyakan oleh orang-orang gitu kan. Di kurban misalnya, awak alun kurban leh, awak alun akikah leh, boleh enggak kurban? Atau awak alun kurban leh, boleh enggak akikah? Dua-duanya boleh itu, boleh dipilih. Dua-duanya hukumnya adalah sunat muakkad. Artinya misalnya latibo waktu kurban misalnya enggak. Nah, kalau awak belum pernah akikah leh misalnya, anak awak belum akikah leh, atau awak sendiri belum akikah misalnya, boleh enggak kurban? Boleh saja. Jangan sampai ragu dulu awak melakukan sesuatu. Dua-duanya adalah sunat muakkad, terserah lama yang didulukan gitu kan. Sesuai dengan waktunya. Kalau memang lagi anak, maka dianjurkan pada hari yang ketujuh. Kalau tidak ketujuh hari kampe balik, hari kampe balik hari ke-21. Kalau tidak bila ada rezeki itu gitu. Bila ada rezeki maka lakukanlah akikah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh harta kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang haram maupun yang halal. Apalagi yang haram itu lebih detail lah gitu kan, akan ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja itu akan malah menawak nanti dalam proses
hisab nanti di hari akhirat, apalagi yang haram. Inilah yang bisa kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Mohon maaf agak berlebihan sedikit kalau memang agak terlalu karena kini lo lah momennya rasanya untuk dijalankan tentang masalah akikah. Ya, marilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li aqrabina wa li ajdadina wa li kulli masyayikhina wa ila kulli niyatin salihah wa ila kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم هذه بنت أخينا، اللهم احفظها من شر الجن والإنس وأم الصبيان ومن جميع السيئات والعصيان، واحرسها بحضانتك وكفالتك المحمودة وبدوام عنايتك ورعايتك النافذة، نقدم بها على القيام بما كلفتنا من حقوق ربوبيتك الكريمة، ندبتنا إليها فيما بيننا وبين خلقك من مكارم الأخلاق وأطيب ما فضلتنا من الأرزاق. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والظلم والطغيان. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن حافظين للسنة فقهاء في الدين، مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا جهلاء فعلمنا، وإنا فقراء فارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا مع نبينا وحبيبنا
وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس. اللهم اختم لنا أعمالنا وأجالنا وأمورنا بحسن الخاتمة، ولا تختم أعمالنا وأجالنا وأمورنا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.